bisa kita lepas untuk jahitan bantuan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman juga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat menjahit rok untuk seragam PKK pakai elastik samping ban pinggangnya. Nah, sebelum simak tayang video ini, silakan teman-teman atau sahabat-sahabat tombol like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial yang terbaru. Nah, langsung saja saya akan menjahit untuk rok seragam PKK pakai elastik samping. Nah, ini langsung saja sahabat-sahabat ya, untuk menjahit rok seragam PKK yang nanti ban pinggangnya ada elastiknya samping. Nah, langkah pertama kita menjahit untuk bahan sakunya ya. Untuk saku di sini lebarnya kita buat 40 kurang lebih, dan tingginya saku kita buat 31 cm. Nah, langkah pertama kita jahit pas bagian sebelah sini. Ini untuk lapisan, dan nanti sakunya kita buat satu aja sahabat-sahabat ya untuk rok. Nah, ini cara menjahitnya, lapisan berada di bawah agar nanti tidak berkerut. Untuk pas bagian sakunya kita paskan. Dan di sini jangan sampai ke tepi cara menjahitnya, paling tidak ada restan 7 cm nanti untuk membuka kampuh. Dan lanjut kita menjahit pas bagian yang sebelah sini. Di sini juga kita jahit, ada restan kurang lebih 7 cm. Kemudian kita tindes jahitan ya. Kita tindes jahitan. Dan setiap menjahit rok ataupun celana, itu peralatan kita jahit terlebih dahulu ya. Salah satunya sakunya kita jadikan terlebih dahulu seperti ini. Nah, lanjut kita menjahit pas bagian badan. Kita ambil badan yang sebelah depan terlebih dahulu ya, badan depannya. Nah, di sini untuk roknya modelnya polos yang depan, nanti kalau belakang ada birunya. Nah, sebelum kita tempelkan untuk sakunya, kita jahit terlebih dahulu pas bagian kupnatnya. Kita jepit, kita jahit kupnatnya. Dan nanti pakai elastik samping, jadi menjahit kupnatnya itu jangan terlalu lebar, paling tidak 1 cm ya. Jahit seperti ini. Kita kunci yang kuat. Kemudian yang satunya juga kita jahit terlebih dahulu kupnatnya. Kita kunci yang kuat. Setelah itu kita pasang untuk sakunya. Nah, di sini kupnat jatuhnya ke depan untuk badan depan. Dan nanti kalau badan belakang jatuhnya ke belakang ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tempelkan untuk sakunya. Saku yang sudah jadi kita tempelkan, dan saku posisi sebelah kanan. Yang atas kita paskan. Sementara yang samping harus ada kelebihannya paling tidak 1,5 cm untuk nanti pas lipatan ya. Nah, yang penting pas bagian sini sama sini itu pas ya, ada kelebihannya pas bagian samping kurang lebih 0,5 cm. Lanjut kita menjahit pas bagian saku sama badan. Kita jahit bantuan ya, ini jangan terlalu masuk ke dalam, paling tidak dari obrasan 0,5 cm. Kemudian kita potong pas bagian kampuh sakunya aja, seperti ini ya. Lalu kita tandai pas jahitan. Kemudian kita garis lengkung pas bagian pinggulnya seperti ini.
Kemudian kita tandai. Nah, ini kita buka sedikit pas bagian sebelah sini, kita ukur turunnya 2,5 cm, dan untuk lebarnya saku itu kurang lebih 15 cm pas lubangnya saku. Nah, kemudian kita kembalikan, dan di sini kita kunci sedikit aja pas bagian atas. Bagian sebelah sini. Setelah kita kunci, kita jahit badan belakang terlebih dahulu pas bagian tempat resleting. Nah, nanti di sini juga ada pluwi atau wirunya. Ini kita paskan terlebih dahulu pas bagian bawah. Nah, kita paskan. Saya paskan terlebih dahulu. Dan untuk pas bagian pluwi atau wirunya, nanti cara menjahitnya kita tandai sahabat-sahabat ya. Dari sini turun kurang lebih ada 32 cm sampai 40 cm. Nah, di sini saya buat 35 cm aja, atau 40 sahabat-sahabat ya, 40 cm. Nah, kita buat aja 40 cm pas batas pluwi atau wirunya. Kemudian kita jahit. Nah, pas batas pluwi atau wirunya, kita kunci yang kuat. Kemudian kita ukur terlebih dahulu untuk batas resletingnya. Ini sampai batas ini ya. Paskan resletingnya dari atas. Kita tandai batas kelingnya resleting di sini. Kemudian kita kunci batas resletingnya. Ini saya paskan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita kunci. Dan pas bagian sini harus dijahit 2 kali agar tidak mudah lepas sahabat-sahabat ya, tidak mudah sobek, karena biasanya pas bagian sini itu rawan sobek. Nah, setelah kita kunci, sekarang kita tembusi pas bagian resletingnya. Di sini saya siap terlebih dahulu untuk kapur. Nah, di sini saya sampaikan buat teman-teman, kalau memakai kapur, pakailah kapur tulis biasa aja, agar nanti mudah membersihkannya sahabat-sahabat ya. Biasanya kalau terkena air, itu gampang sekali kita bersihkan. Nah, setelah itu kita tembusi pas bagian sebelah sini. Lanjut kita menjahit pas bagian resletingnya. Nah, ini posisi badan belakang yang sebelah kiri. Dari tembusan sini kita tambah kurang lebih 1 cm. Ataupun 1 cm kurang 2 mili. Kita jahit seperti ini. Kemudian kita pasang untuk resletingnya. Nah, di sini kita paskan dari bawah. Kita turunkan kepala resleting. Kemudian kita kunci jahitan ya. Kita kunci jahitan seperti ini. Jarum tertancap kita naikkan kepala resleting, lanjut kita jahit yang sebelah sini.
Kita putar. Nah, pas bagian sini kita paskan terlebih dahulu resletingnya, baru kita jahit seperti ini. Kita kunci kurang lebih lebar 1,5 cm. Kemudian kita paskan pas bagian sebelah sini ya, kita tutupkan resletingnya. Dan kita jahit. Ini resleting harus kita tutup ya, agar tidak kelihatan. Maka dari itu pas bagian sebelah sini kita tambah 1 cm kurang 2 mili tadi, agar resletingnya tidak kelihatan sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya kita jahit untuk pas bagian kupnatnya. Kakak, itu nyalaknya obat nyamuk, nyamuk akar. Sekarang kita jahit pas bagian kupnatnya. Ini juga kupnat kita jahit jangan terlalu lebar, paling tidak 1 sepatu lebih dikit. Kemudian yang satunya juga kita jahit kupnatnya. Nah, ini untuk badan belakang resleting sudah jadi, kupnat sudah jadi. Sekarang kita gabungkan badan depan sama badan belakang. Ini kita awali dari saku, sahabat-sahabat. Nah, ini posisi sakunya kita jahit terlebih dahulu yang ada sakunya. Korek, bapak satunya. Nah, ini kita jahit pas bagian sebelah sini. Kita kunci yang kuat. Kemudian pas bagian lubang sakunya yang 15 cm, ini kita jahit jarang-jarang. Nanti kalau sudah jadi, baru dilepas sahabat-sahabat. Itu kalau menjahit saku modelnya lurus ya. Kita jahit jarang-jarang. Kemudian pas bagian sini kita kunci kembali. Dan terima kasih juga buat teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, khususnya bagi sahabat-sahabat yang lagi belajar menjahit rok untuk model seragam PKK pakai elastik samping ya. Nanti bisa langsung praktekkan sendiri di rumah. Dan jika ada yang belum paham, nanti silakan diulang-ulang video ini ataupun bisa langsung berkomentar. Insya Allah pasti saya respon ya. Pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu sahabat-sahabat, dan semoga kita semua selalu dipermudahkan segala urusan kita masing-masing. Dan terima kasih. Kita jahit terlebih dahulu pas bagian sebelah sini. Dan pas bagian lipatan, di sini modelnya ngeklok sahabat-sahabat ya. Jadi kalau yang bawah lebar itu cara menjahitnya pas batas lipatan itu masuk. Ya, kalau kecil itu keluar. Nah, di sini karena yang bawah lebar, jadi kita jahit agak masuk sedikit ya. Nah, seperti itu agar nanti kalau dilipat itu tidak berkerut. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ya. Dan nanti kampung kita buka. Sementara pas bagian sebelah sini untuk daerah pinggul itu harus dijahit 2 kali. Nah, karena pas bagian pinggul itu rawan sobek sahabat-sahabat. Ya, jadi harus dijahit 2 kali. Dan cara menjahit 2 kali harus ditumpuk ya. Karena apa? Karena kampuh kita buka. Kita buka seperti ini. Kita gedeti. Kita gedeti terlebih dahulu seperti ini sahabat-sahabat.
biar nanti lebih gampang cara menindesnya. Selanjutnya di sini batas 15 cm tadi kita tembusi dari luar agar kelihatan seperti ini luas batas sakunya. Ini juga kita tembusi. Selanjutnya pas bagian kampuh kita tindes jahitan. Nah, pas bagian kampus ini kita tindes jahitan. Ini pas posisi badan depan yang ada sakunya. Kita kunci. Kurang lebih 1,5 cm. Nah, ini kita tindes, kita buka kampuhnya dari dalam seperti ini ya. Kita paskan. Kemudian pas batas ini juga kita kunci. Sekarang kita jahit pas bagian kampus saku seperti ini. Kita buka kampuhnya. Jadi fungsi saya jahit kurang dari 7 cm tadi untuk memasukkan kampus seperti ini sahabat-sahabat. Sekarang kita tutupkan sakunya. Nah, di sini kita paskan. Kita lipat. Kemudian kita kunci terlebih dahulu. Setelah ini kita balik. Kita balik, pas bagian sebelah sini kita jahit sekalian agar tidak lupa nanti. Nah, selanjutnya kita balik, saku kita taruh di bawah, kita tindes jahitan, paskan dengan jahitan yang pertama tadi ya. Nah, seperti ini. Ini sambil kita rogoh, kita tepuk-tepuk, ratakan untuk sakunya. Kita jahit pelan-pelan aja. Yang penting jangan melebihi dari jahitan yang pertama tadi, agar tidak ikut kejidat badan belakang. Nah, sekarang kita potong untuk kampuhnya, kurang lebih ada 2 cm ya, dari obrasan selisih setengah cm. Nah, kemudian untuk pas bagian lapisan saku, ini kita potong aja, kurang lebih dari obrasan masuk setengah cm ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik. Nah, di sini kita lipat ke dalam, kita tutupkan sama lapisannya. Nah, seperti ini. Dan setelah ini nanti teman-teman bisa simak cara menjahit rok pas bagian ban pinggang yang ada elastik sampingnya ya. Itu bagi teman-teman yang belum paham cara menjahit rok pas bagian ban pinggang yang ada elastiknya, nanti bisa simak dan langsung bisa praktekkan sendiri di rumah. Nah, setelah kita jahit pas bagian sebelah sini, sekarang kita gabungkan yang samping yang tidak ada sakunya. Di sini rok kita buat saku satu aja, dan ini bisa kita kunci terlebih dahulu. Kemudian kita gabungkan pas bagian yang samping. Nah, di sini kita tembusi terlebih dahulu, kita garis lengkung pas garisan pinggul. Kemudian kita jahit.
kita paskan obrasannya dan jarak 1 sepatu. Nah, ini kita kunci pas bagian sebelah sini dulu, dan pas bagian peluitnya kita betulkan sekalian sahabat-sahabat ya, agar tidak susah. Pas bagian sini tadi belum saya paskan, ini kita gedeti terlebih dahulu pas bagian peluitnya ataupun wirunya. Nah, ini wirunya kita buka ya, kita buka. Ini kita ambil as tengahnya biar nanti pas. Nah, seperti ini. Ini wirunya seperti kayak biru SMA, sahabat-sahabat. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu. Ini tadi seharusnya badan belakang kita jadikan terlebih dahulu ya pas bagian peluitnya, tapi ini masih bisa. Nah, ini kita paskan. Kita jahit bantuan, nanti kita bongkar. Nah, selanjutnya kita tindas jahitan pas bagian sebelah sini biar lebih kuat. Kita rapikan. Nah, di sini bisa kita garis terlebih dahulu seperti ini. Nanti kita jahit seperti ini sahabat-sahabat ya, kita kunci. Kita ratakan. Dan pas bagian sini kita kunci. Dan bisa dijahit 2 kali biar lebih kuat. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian pas bagian yang sebelah sini kita jahit aja. Ini bisa kita lepas untuk jahitan bantuan tadi. Kita kunci pas bagian sebelah sini. Dan yang satunya juga kita kunci jahitan. Kita paskan dari dalam. Nah, ini untuk pas bagian peluit atau wirunya. Saya kasih tahu ya. Nah, seperti ini untuk pas bagian peluit atau wirunya. Dan pas bagian sini tadi kita lanjutkan menjahitnya. Untuk pas bagian pinggul kita jahit 2 kali.
Untuk pas batas lipatan kita kunci. Ini agak masuk sedikit karena pas bagian bawah longgar. Nah, selanjutnya kita lipat. Untuk menjahit rok pas bagian bawah lipatannya itu kita jahit sembunyi ya. Kita jahit sembunyi. Nah, ini kita balik terlebih dahulu. Dan biar lebih mudah untuk menjahit sembunyi kita jahit pakai mesin jahit ya. Nah, ini bisa simak cara menjahit sembunyi. Dan biar lebih mudah lagi kita jahit bantuan. Nah, caranya kita jahit jarang-jarang terlebih dahulu. Kita kendorkan agar nanti membuka jahit bantuan itu lebih gampang. Setelah kita buat jarang-jarang. Nah, ini kita jahit bantuan pas bagian sebelah sini. Kita paskan lipatannya. Nah, di sini saya jahit jarang-jarang agar nanti melepas jahitan itu lebih gampang ya, untuk menjahit sembunyi. Kita kedeti kampuh, kita buka. Nah, sekarang kita jahit sembunyi sahabat-sahabat ya. Ini kita kembalikan setelannya. Ini jangan terlalu ya, agak kendor sedikit tidak apa-apa, agar nanti hasilnya lebih bagus. Dan cara menjahit sembunyi pakai mesin jahit itu caranya seperti ini. Ini kita belok-belokkan, ambil satu langkah jarum ya, tancapkan satu langkah jarum. Nah, nanti teman-teman bisa langsung praktekkan. Pelan-pelan aja. Jangan terlalu masuk jahitan, sahabat-sahabat. Sedikit aja, kita belok-belokkan. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri hasilnya ya. Untuk menjahit sembunyi pakai mesin jahit dengan cara seperti ini itu lebih menyingkat waktu kita. Nah, kita belok-belokkan, kita ambil satu langkah jarum. Yang penting kita bisa mengatur kecepatan dinamo ya. Sambil kita tarik. Dan setelah ini langsung saya akan menjahit ban pinggang, dan cara membuat ban pinggangnya pun teman-teman nanti bisa simak ya, untuk menjahit rok pas bagian ban pinggang pakai elastik samping.
Nah, ini udah jadi untuk menjahit sembunyi untuk lipatan. Sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa kita lepas terlebih dahulu untuk jahitan bantuan tadi. Nah, caranya gampang, tinggal kita tarik aja benangnya ya, seperti ini. Karena tadi setelan saya buat kendor. Nah, yang satunya juga kita tinggal tarik aja. Nah, ini hasilnya seperti ini sahabat-sahabat. Nah, itu tidak kelihatan dan rapi banget. Nanti kalau sudah setrika sudah rapi ya. Dan selanjutnya saya akan menjahit dan pinggang pakai elastik samping ya, dan saya akan membuatnya terlebih dahulu.